Terus satu mungkin mohon maaf bahasanya untuk kasar, pelacuran. Untuk anak itu diatur pasal di Undang-Undang RI 35 2014 tentang perubahan UU RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Terus yang kedua, untuk yang anak diatur di UU RI nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Untuk setiap warga negara terutama perempuan dan anak berhak mendapatkan perlindungan rasa aman bebas dari segala bentuk kekerasan. Untuk anak di sini mungkin kalau untuk perlindungan laki-laki ada mungkin, yang ada kan masih perlindungan perempuan dan anak. Untuk anak, kategori anak itu dari usia di dalam kandungan sampai usia 18 tahun itu masih kategori anak. Terus KDRT adalah segala bentuk kekerasan yang dapat menimbulkan penderitaan secara fisik, psikis, seksual maupun penelantaran, perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Yang dinamakan dalam lingkup rumah tangga yaitu keluarga inti, bapak, ibu, anak, sama mungkin mohon maaf ada pembantu yang tinggal satu rumah atau orang tua. Itu kalau menjadi kekerasan itu bisa diterapkan di Undang-Undang KDRT. Kalau tidak satu alamat berarti bukan memakai Undang-Undang KDRT tapi KUHP. Juga kekerasan fisik terhadap perempuan dan anak. Mungkin untuk fisik bisa secara kita lihat dengan kekerasan langsung dipukul, ditendang, itu. Psikis, terus seksual dan penelantaran. Human trafficking atau perdagangan manusia adalah perdagangan ilegal manusia untuk tujuan reproduksi, perbudakan, eksploitasi seksual, komersil, kerja paksa atau perbudakan. Mungkin perkara yang sering muncul di kita adalah masalah itu satu pelacuran, dua PKI tenaga kerja Indonesia. Untuk masalah anak masuk di HAM adalah hak yang dimiliki oleh manusia sejak lahir yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggukan oleh siapapun. Dua, masyarakat dari lingkungan sosial terkecil perlu memahami penegakan HAM terhadap perempuan dan anak sehingga diharapkan akan terbentuknya penegakan HAM secara nasional. Salah satu contoh pelanggaran HAM terhadap anak adalah tindakan kekerasan terhadap anak. Mungkin saya contohkan itu yang terjadi di wilayah Madiun aja gitu ya untuk contoh. Untuk kekerasan fisik terhadap anak terjadi kekerasan, ya mungkin usia anak segitu masih kalau tidak 9 atau 10 tahun gitu. Baru pagi sudah suruh nyapu di jalan, suruh nyuci. Terus sampai kalau tidak melakukan itu, anak itu terjadi kekerasan dipukul, baik sama budinya maupun sama omnya itu. Terus untuk kekerasan seksual terhadap anak, mungkin yang baru-baru ini mungkin yang di wilayah Winongo itu
diduga pelaku datang ke rumah mau ketemu ibunya anak itu untuk menagih uang kontrakan. Ibunya tidak ada, yang ada anaknya. Nah, anak kecil itu sama pelaku itu, pelaku ini cerita ke anak itu sambil mempraktekkan. Dia mengatakan bahwa istrinya itu mengidap penyakit kanker payudara. Dan namanya anak, setelah dipegang sama pelaku itu, namanya anak kan tetap bilang ke orang tuanya. Oh, 10 tahun. 15 tahun. Usia 15 tahun. Apalagi mungkin ibu sudah tahu di wilayah daerah itu. Ya, sebagai seorang tokoh. Itu kemarin putusan dapat putusan 6 tahun. Terus yang kedua, untuk anak itu mungkin kita sekarang ini namanya anak sekolah daring, pegangannya HP. Karena kadang di HP itu kadang ya ada iklan lewat. Betul Ibu, ada iklan lewat. Ya, mohonlah dari ibu-ibu kita bijak, sering anak-anaknya tidur, kita cek apa yang tadi yang dibuka sama anak-anak kita. Terus ini kebetulan saya tergabung juga di PPT Kota Madiun. Ini ada gerakan Simora, aksi monitoring remaja dan anak. Biasanya kita sasar ke pos kamling karena di setiap pos kamling di Kota Madiun kan sekarang ada wifi gratis itu. Ya kita biasanya yang menegur, katanya anak bertanya, kamu sudah pamit sama orang tak? Sudah. Mana pamit mau belajar kelompok? Terus ini lagi kasus kadang anak ibu kita kurang kita pantau. Namanya anak sekarang istilah mengenal pacaran LDR. Jadi LDR apa? Pacaran jarak jauh. Namanya anak kadang diminta sama cowoknya, mohon maaf, disuruh video merekam untuk telanjang. Itu makanya anak kadang kalau kita tidak open, tidak teladan ke anak, paling anak kita ajak ngobrol lah, mungkin bukan sebagai anak, sebagai kawan. Kita ajak sharing mau apa tunggu. Karena banyak korban bukan anak laki, banyaknya korban jauh anak perempuan juga gitu. Terus kasus mana lagi yang terus anak yang kekerasan sering, anak-anak kecil bu, guru-guru pacare disambati kancane, pacarku mau mulai mantan pacar ini yang kemarin terjadi itu, mantan pacar nekat si cewek itu punya pacar lagi gitu loh bu, ngejak koncone dijak waro. Kemarin terjadi itu karena gara ajakan teman, dia tidak tahu, katanya solidaritas teman. Itu kan kemarin bisa kita mediasikan agar baik untuk anak kan
di sistem peradilan pidana anak kalau ancamannya di bawah 7 tahun bisa dilaksanakan diversi. Karena untuk anak itu kan pasal 80 itu kekerasan terhadap anak di bawah umur itu ancamannya 3,5 tahun kalau diversi. Makanya kita musyawarahkan ya diversi di kita. Kalau memang nggak bisa ya berlanjut. Kemudian ini contoh-contoh kekerasan fisik gitu, menghukum anak secara berlebihan, memukul, menampar dan lain-lain, tindakan lain yang membahayakan anak. 2. Emosi mengkritik terus-menerus, mengancam, mengisolasi, tidak memperhatikan dan penolakan. Mungkin contoh untuk menghukum anak secara berlebihan ya, mungkin anak dikurung di dalam kamar. Seksual, pelecehan terhadap sentuhan, memperlihatkan film porno, pelecehan dengan sentuhan, eksploitasi seksual atau pelaturan. 4. Pengabaian fisik, abaikan anak sakit, pendidikan anak, emosi bertengkar di depan anak, membedakan perlakuan, fasilitas media, memperkerjakan anak di bawah umur. Mungkin untuk memperkerjakan di bawah umur untuk di Kota Madiun istilahnya kayak di kafe-kafe itu Bu, LC. Tapi kebanyakan paling rata-rata anak luar dari Madiun. Next. Nah, ini sistem peradilan pidana anak. Anak merupakan amanah dari karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Untuk menjaga harkat dan martabat anak, berhak mendapat perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan bagi ABH, anak berhadapan dengan hukum. Untuk anak berhadapan hukum sebagai korban, biasanya pendampingan didampingi oleh dari Peksos, pekerja sosial. Itu di dinas sosial ada Mbak Lucy sama Mas Habibie. Tapi untuk anak pelaku biasanya kita pendampingan dari selain dari orang tua sama dari bapak di Jalan Salak. RT nomor 11/2012 mengatur seluruh proses penyelesaian perkara ABH mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap bimbingan pasca menjalani pidana. Untuk anak tadi saya sampaikan bahwa untuk perkara pidana anak yang ancamannya di bawah 7 tahun itu dilaksanakan diversi. Diversi adalah penyelesaian penyelesaian perkara di luar pengadilan. Jadi diversi ini tujuannya untuk musyawarah mufakat biar anak ini tidak sampai ke pengadilan di persidangan. Apabila itu nanti diversi di tingkat kepolisian tidak berhasil, itu dilaksanakan lagi di tingkat kejaksaan. Di kejaksaan tidak berhasil, baru ke pengadilan. Dan untuk anak, untuk lembaga bisa LP anak adanya itu di Blitar untuk wilayah Jawa Timur. Next. Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Polres Madiun Kota. 1. Sosialisasi media cetak, media elektronik, sosialisasi ke organisasi atau kelompok masyarakat, bergabung dengan BPN, dinas sosial, dan saya bergabung di situs relawan, termasuk dari psikolog Bu Ina, terus Bu Agnes, Bu Retno dari Umar, sama Bu Novi dari Komitmen. Terus untuk dokter honornya
Dr. Kamto dari kepolisian, untuk advokatnya Bapak Arif dari UMER, itu tergabung di BPT Kota Madiun. Terus biasanya menerbitkan dakwaan, biasanya dilakukan oleh Bapak Kapolres melalui di tingkat polsek-polsek untuk dilakukan menyerap aspirasi. Tiga, koordinasi komunikasi dengan instansi terkait. 4, penegakan hukum. Itu upaya kita terakhir untuk penegakan hukumnya. Lanjut. Nah, ini contoh-contoh kekerasan terhadap anak. Next. Nah, ini kasus hamil bahwa pembuangan bayi. Untuk kasus pembuangan bayi kita pernah menangani satu di Aktif Jalan Aktif Wisata ya, Jalan Baru itu. Aktif Wisata ya. Nah, itu mahasiswi melahirkan di kamar mandi. Bayinya dibuang di tempat sampah. Terus yang kedua itu mahasiswa itu kita proses itu alhamdulillah luar Madiun. Yang kedua di IKIP itu melahirkan sendiri di kamar mandi, anaknya ditaruh di bak, ditutupi jemuran, cucian untuk meninggal. Itu kita proses. Terus yang ketiga yang wilayah Patian sini juga, tapi dia anak kos, itu dibuang di di dalam hutan gitu. Itu yang ditangkap pelakunya ada, yang sudah ditangkap dan ya jaga tetap meninggalkan jejak itu. Oke, next. Nah, ini lanjutkan kita warga bagian. Next. Alhamdulillah. Ini dari saya teruskan. Monggo kalau ada yang ditanyakan, mungkin kalau bisa saya jawab sekarang saya jawab. Kalau belum bisa nanti saya tanyakan ke pimpinan. Mungkin nanti bisa dibantu sama Bu Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sebelum sesi pertanyaan, saya mengucapkan salam Bu Jendan selaku Muslim. Dan tadi kalau lupa Mbak Titin, Mbak Titin itu pembina saya. Dan biasanya kalau di grup kenalkan Mbak Titin yang buka kuning ya. Kadang-kadang kan begini ya, karena topeng semua lupa ya. Saya di materinya Pak Omar, salah satunya kekerasan anak tadi ada mempekerjakan anak, Pak. Nah, di sini di masa-masa pandemi ini kadang-kadang ada keinginan anak itu untuk membantu orang tua. Terus karena dengan adanya kejadian yang di Pamuangan kemarin ya Pak, Pamuangan kemarin kita tuh jadi bingung, ada rasa takut anak kalau membantu nanti ujuk-ujuk dimarahi Pak Omar lah saya. Kami saya bingung Mbak, kadang ibu-ibu ya di sini kan ibu-ibu semuanya ya, kadang-kadang bingung mau anak ada keinginan membantu, nanti takut kalau salah. Tapi kalau anak itu nggak boleh membantu, dibiarkan aja. Ada untuk menumbuhkan rasa kemandirian anak juga, terus rasa empati anak kepada orang tua itu kurang. Nah itu bagaimana Pak? Ditampung apa dia? Tampung tambah satu. Di sini Pak pembahasannya. Kebetulan saya kemarin kuliah di Mesir Pak. Jadi yang mau saya tanyakan di sini adalah bagaimana perlindungan yang diberikan oleh
Indonesia terhadap warga negaranya, utamanya perempuan yang ada di luar negeri. Karena jujur di Mesir itu banyak mahasiswi dan TKW yang mendapatkan pelecehan seksual. Nah itu, dan juga kan mereka itu kan jauh dari siapapun, gak punya siapa-siapa, dan banyak sekali yang nggak berani untuk membicarakan. Jadi dan bahkan ada yang sempat meninggal, dan itu cuma sebenarnya sendiri. Jadi saya mau tanya itu saja. Waalaikumsalam. Kebetulan saya yang menangani langsung sama Mbak Eko sama Mbak Lucy. Mungkin untuk solusinya, mungkin untuk anak mungkin harus didampingi lah, jangan sampai dilepas sendiri lah. Kayak itu kan dia rumahnya kan belakang, terus dia berjualannya di depan gitu loh. Mungkin ada pendampingan dari orang tua atau kakak lah. Mungkin kalau masih anak terlalu kecil kan kelihatannya kan itu. Makanya masyarakat kan melihatnya, boomingnya kan hanya sekilas saja, tidak mengetahui fakta yang sebenarnya. Yang dilihat kan hanya anak cilik kok dodolan, kok dimarahi gitu. Mungkin kayak di sekarang lagi ada juga jual tisu di perempatan. Terus jual kacang di ATM itu Bu, kita pernah menjumpai juga. Nah, di perempatan Lampu Merah Patrias juga ada. Nah ini kita jemput, kita ambil, kita panggil orang tuanya. Yaitu alasannya ekonomi juga gitu loh Bu. Ya solusinya paling enggak yaitu harus ada pendampingan lah, jangan terlalu dilepas. Karena kita kan ya tidak bisa gimana lagi, namanya kan undang-undang aturan kan tidak mengenal itu loh Bu. Untuk aturan kan ayat tidak mengetahui alasannya, oh ini bantu orang tua atau apa, kan tetap orang tua yang kena. Itu untuk Mbak Eko. Mungkin untuk pertanyaan yang nomor 2. Untuk apa ya, untuk negara kita yang ada di luar negeri. Kalau langkah pertama kita mungkin bisa secara person menghubungi duta besar atau konsul yang di sana, atau kita juga bisa menghubungi keluarga yang di Indonesia untuk menyampaikan ke pemerintah daerah. Dan pemerintah daerah itu akan otomatis menyampaikan ke Departemen Luar Negeri yang akan diteruskan ke konsul maupun dubes di negara-negara yang bersangkutan terhadap warga tersebut. Jadi kita tetap bisa memanfaatkan teknologi. Jangan patah semangat. Seperti itu. Mungkin Bu kalau di pengalaman Ibu di sana bagaimana untuk duta besarnya atau konsulnya itu proaktif atau enggak? Kadang tuh terbentur sama peraturan di sananya. Peradilan sananya itu ribet. Jadi akhirnya nggak banyak yang terselesaikan. Yang sampai ada yang meninggal itu karena hal tersebut, akhirnya ini yang menjadi seperti senjatanya KPRI untuk menekan pemerintah sana, karena selama ini sudah banyak sekali kasus-kasus yang tidak terselesaikan dengan baik. Bahkan dulu itu ada TKW yang mendapatkan perlakuan yang tidak selayaknya, akhirnya melahirkan anak-anak campuran itu tadi. Akhirnya itu sama KPRI sampai dikumpulkan di suatu ruangan, banyak itu bersama anak-anaknya, ada 2, ada 3, besar-besar. Ya itu tadi karena sudah bertahun-tahun tidak mendapatkan layak yang memang sebenarnya dipulangkan dengan status yang tidak jelas. Seperti itu. Ini sementara itu Bu, mungkin nanti saya tanyakan ke pimpinan saya, mungkin ada jawaban yang lebih dalam. Karena kita yang perlakuan kita yang itu kan undang-undang berlaku di negara kita. Kita santai waktu itu. Kayaknya semakin siang semakin penasaran. Saya Ratnasari di Ajak Taman. Yang saya tanyakan untuk kekerasan dalam rumah tangga, Pak.
di RW, di lingkup terkecil RT, RW atau kelurahan. Yang saya mau tanyakan, harus kemanakah untuk pelaporannya bila ada kekerasan di dalam rumah tangga yang kita sebagai tetangga terdekat tahu untuk terjadi kekerasan di suatu keluarga itu, arahnya kemana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengalaman ibu yang dimaksudkan ibu nih, yang usia 16 tahun diperkosa. Nah itu dilaporkan ke pihak kepolisian apa hanya diselesaikan di tingkat desa? Di desa. Oh, di desa. Apakah masih bisa nanti seandainya ada salah satu keluarga? Itu yang berhak melaporkan orang tua, Bu. Iya, yang melaporkan orang tua. Mungkin nanti ada yang salah satu anggota entah nanti keluarga jauh atau dengan soal kan itu nanti kan fisiknya anak kan terbeban sampai dewasa, Pak. Apakah masih bisa nanti seandainya proses hukum? Untuk kejadian, Bu? Dilakukan. Saya kurang jelas, saya baca di YouTube. Oke, makanya saya tak mungkin bisa cross check dengan teman-teman yang di PPA Magetan, Bu. Iya, saya nanti bisa saya cari informasi dari PPA Magetan. Masalah ini bagaimana itu, Bu? Iya, enggak. Ini alamat tidak jelas, Bu. Alamat saya tidak jelas. Oh. Satu tahun yang lalu, ya. Gambaran aja, Bapak. Ya, itu Pak, nanti saya teman Bapak. Untuk perkara pidana itu tetap bisa dituntut ataupun diajukan untuk kita komplain laporan. Tapi jika ada masa kadaluarsanya, ada masa kadaluarsanya. Kalau batasnya ya. Kalau sama apa ya, ancaman maksimalnya 4 tahun. Berarti maksimalnya kita sampai 4 tahun itu. Kalau sama perkara kejadian tahun 2016, sekarang sudah 2021, otomatis sudah tidak bisa, sudah kadaluarsa. Gitu. Kalau pengen tahu masa kadaluarsa suatu perkara bisa di googling. Oh, masa kadaluarsa perkara ini berapa tahun? Seperti itu. Semakin lama kita lapor, kita juga akan untuk tingkat kami dari kepolisian itu untuk mencari alat bukti itu semakin susah, Bu. Jadi kalau memang ada perkara, ada apa-apa, silahkan seyogianya. Sesaat sesudah kejadian itu langsung dilaporkan. Jadi tindakan kita juga lebih terarah, lebih apa ya? Untuk penanganan juga lebih terarah. Anak bertengkar. Sekolah. Kalau anak-anak bertengkar kan sekolah itu biasa, Bu. Cuman kalau sampai fisik, sampai ada bekas luka, tetap dari orang tua tuh ada rasa nggak terima. Ya jalan dari saran dari kami ya tetap diselesaikan di tingkat sekolahan. Kedua orang tua diundang, bicarakan bagaimana sih, ditanyakan juga pola pengasuhannya di rumah itu bagaimana. Apakah orang tua sudah memberikan contoh? Iki Bu, iki olah le, iki gak olah le, pareng nggak pareng. Tetap kita komunikasikan untuk jalur yang kita utamakan adalah komunikasi. Kalau yang sudah mentok, bagaimana lagi tetap. Kalau orang lain itu sudah mentok, tidak mau dimediasi, tidak mau diajak komunikasi, ya tetap kakak Umar mungkin nantinya. Oke, untuk kita pengalaman juga, Bu, di salah satu sekolah itu anak itu ikut kakek sama neneknya. Itu ya bertengkar di sekolahan. Akhirnya namanya anak ya cerita yang baik, belum konfirmasi ke pihak sekolah, akhirnya baik marah-marah di pihak sekolah. Akhirnya kemarin bukan saya undang, akhirnya kita mediasi, dijelaskan permasalahannya, akhirnya alhamdulillah bisa selesai. Itu terjadi di Madiun. Oke. Alhamdulillah untuk acara sosialisasi hukum perempuan dan anak sudah kita laksanakan. Untuk itu mari kita bersama-sama dengan alhamdulillah ya.
Alhamdulillah, rabbil alamin. Oke, keyword yang